Halo, assalamualaikum. Kalau yang ini OnePush, yang ini OnePlus ya. Ini adalah OnePlus Nord N10. Jadi begitu saya baca artikel yang bilang kalau OnePlus Nord N10 sudah dijual di harga $299, saya langsung cari Tokopedia dan dapat di harga 6,4 juta rupiah. Memang kalau 299 dikalikan dolar paling mahal 15.000, harusnya 4,5 juta ya. Tapi tentu saja ini sudah termasuk bayar bea masuk, pajak, dan juga cuan buat seller ya. Ada sih yang jual pre-order di 5,6 jutaan, tapi yang ini ready stock, langsung dikirim dari Bekasi ke Cimahi 1 hari saja. Dan ini menggunakan prosesor baru, yaitu Snapdragon 690, yang kalau di diagram yang seller kasih di lapaknya, itu katanya beberapa parameter malah lebih bagus dibandingkan Snapdragon 732. Seri 7 masih kalah sama seri 6 berarti ya. Yang ini RAM-nya 6GB, storage 128GB. Kemudian apalagi ya? Warnanya Midnight Ice, OnePlus Nord N10 5G. Ya, ini modemnya sudah 5G juga. Itu mungkin kelebihannya dibandingkan Snapdragon 732 ya. Seperti ini kemasannya, ada OnePlus, tulisannya di sisi kanan, di depan ada N10-nya 3 kali, lalu ada logo OnePlus. Di kiri ada tulisan OnePlus Nord N10 5G. Di atas ada logo OnePlus lagi. Dan di bawah ada QR code. Nggak tahu buat apa, kita langsung unbox dulu ya. Ya, habis isi di dalam paket penjualnya seperti ini. Dari tadi saya nyariin stiker, tapi kayaknya beneran nggak ada deh. Stiker OnePlus yang biasanya ada kalau kita beli smartphone-nya OnePlus. Kali ini nggak ada, ada safety information, highest SAR value, kemudian quick start guide. Kita akan buka. Berbagai bahasa ini, Inggris, Spanyol, Vietnam, dan apa ini? Arab Emirat. Keren ya, Vietnam dapat. Apakah ini memang dijual resmi di Vietnam juga? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas, OnePlus juga punya OnePlus Nord N100 ya, yang lebih murah lagi. Kalau nggak salah bacanya saya di artikel yang sama itu $179. Ada apa gerangan OnePlus ngerilis smartphone yang jauh lebih terjangkau? Takutnya kan mengubah image OnePlus sebagai brand yang punya spek flagship dengan harga yang lebih terjangkau karena dijualnya hanya secara online. Oke, ini back covernya polikarbonat, dan barusan pas menarik stikernya rada kerasa, kayak ada ruang gitu ya. Tapi kalau ditekan gini sih nggak terlalu. Ini finishingnya Midnight Ice, jadi kayak sebelah hitam banget, sebelah ada refleksi, pindah juga refleksinya bisa ke sini. Ini kalau saya lihat dari sini malah refleksinya ada di sini, di kamera malah di kanan refleksinya. Kalau saya lihat ada di kiri, beda-beda refleksinya ya. Yang saya baru sadar juga adalah fingerprint scannernya masih di sisi belakang, dekat dengan logo OnePlus. Kameranya 4, dan harus diakui layout kameranya mirip sama layout kameranya Realme sekarang. Ya, namanya juga BBK Group ya. Saya sekarang smartphone-nya BBK semua nih. Sekarang Daily Driver pakai Oppo Reno 2. Kemarin yang terakhir Vivo X50 Pro baru saja laku. Dan sekarang smartphone kedua pakai Realme 7 Pro. Ini dia penampakannya. Di sisi kiri ada tombol volume rocker dan juga SIM tray. Kita akan buka. Ya, dapat SIM tray seperti ini di dalam paket penjualannya. Kalau kepala chargernya kita belum lihat, nanti ya, bentar lagi ya. Saya mau lihat dulu. Untuk RAM 6GB dan storage 128GB, dia dapat slot SIM cardnya. Oke, hybrid. Jadi 2 nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 micro SD. Saya sih cukup 128GB, tapi lebih aman lagi kalau bisa micro SD atau minimal storage-nya 256. Ini back cover-nya curvy, di pinggirannya melengkung, termasuk kelihatan di sini nih. Ujungnya juga kayak di sudut-sudutnya kayak 3D gitu ya, melengkung juga. Finishingnya keren. Ini kayaknya masih polikarbonat juga. Dan di sisi kanan ada tombol power. Di sisi atas ada noise cancellation microphone. Nih, di sini posisinya kelihatan. Lalu di sisi bawah ya, ini masih ada jack audio 3,5 mm. Lalu ada mikrofon, port USB Type-C, dan satu set speaker grill dengan penampakan 2 buah lubang memanjang seperti ini ya. Nah, yang menarik adalah layarnya sudah menggunakan layar ber-refresh rate 90 Hz.
Fast chargingnya saya belum tahu. Mari kita lihat kepala charger yang disertakan dalam paket penjualannya. 5 volt 6 ampere 30 watt ya maksimal. Jadi watt charge-nya 30 watt. Kalau enggak di 5 volt 2 ampere 10 watt saja. Ini colokannya masih 3 seperti ini karena ini buat dijual di dataran Cina sana. Dan dapat kabel yang support watt charge juga 30 watt. Ya, merah putih seperti ini aksennya, USB Type A ke USB Type C. Tidak ada casing, tidak ada earphone, dan juga tidak ada stiker. Saya sih sedihnya nggak ada stiker. Nggak ada tuh, serius. Ya, seperti ini penampakan layarnya. Sepertinya layarnya bukan AMOLED ya. Makanya dia menggunakan fingerprint scanner di sisi belakang. Dan ini sepertinya levelnya bukan mid-range premium lagi. Jadi udah rada mid-range biasa. Ya, dimulai dari back covernya yang polikarbonat, layarnya yang bukan AMOLED, walaupun sudah 90 Hz, dan layout kameranya yang mainstream banget seperti ini. Oke, saya akan setup dulu sebentar ya. A few moments later. Sudah selesai setupnya, dan kita akan segera masuk ke kayaknya Oxygen OS ya. OnePlus Switch. Kita langsung masuk ke About Phone-nya kalau gitu. Ya, ini dia spek lengkapnya. Snapdragon 690, RAM-nya 6GB, storage-nya 128GB, dan kamera belakangnya adalah 64 plus 8 plus 2 plus 2 megapiksel quad kamera. Layarnya 6,49 inci 90 Hz Full HD Plus display. Kamera depannya nggak ada keterangan berapa megapiksel sih ya. Android versionnya masih Android 10 dengan security patch level 5 Oktober 2020. Saya pikir udah Android 11. Dan sudah muncul sinyal, SIM card pertama saya pakai Telkomsel, yang kedua pakai XL. Tadi udah muncul nomor setter detect dan dapat sinyal juga. Ini kita akan matikan WiFi. Ya, muncul 4G di situ ya. Jadi memang sama seller sudah didaftarkan emailnya pas bayar bea masuk. Sekarang kita akan cek apakah dapat software update sejauh ini di sini. System update available. Oke, ini dia OnePlus Nord N10 Oxygen OS 10.5.9 BE86AA. 267 MB. Jadi update Android Security Patch levelnya ke Januari 2021. Tapi sayangnya belum Android 11 juga ya. Oke, kita lanjut downloadnya. Kita lihat sedikit kameranya. Kameranya OnePlus, saya lupa kayak gimana. Nggak usah kasih permission ke location. Oke, seperti ini ya. Wide, kemudian zoom itu bisa diakses di satu slider yang sama. Di sini ada Google Lens. Back. Video. Resolusinya berapa ini video? Nih. Wow. Oh, ini slow motion. 1080p 120 fps, 720p 240 fps. Kalau resolusi biasa, nih di belakang maksimal 4K 30 fps atau 4K Cine 30 fps Cine. Ini biasanya 21:9 ya, ini ada. Kemudian di Full HD bisa 60 fps dan di kamera depan juga bisa Full HD 60 fps. Mantap nih. Harusnya buat Instagram bisa ya, biar smooth. Lalu ada slow motion, panorama, time lapse, dan apa lagi? Foto, portrait, nightscape, dan Pro Mode. Pro Mode-nya lengkap, ada ISO dari 100 sampai dengan berapa ini balik lagi? 3200. Lalu white balance dan juga shutter speed manual dari 1/8000 detik sampai dengan 30 detik. Lalu ada fokus manual juga dan exposure compensation. Ini bisa pilih JPEG 64 megapiksel atau RAW. Mantap. Lalu ini adalah manual kamera setting, presetnya ada beberapa yang bisa disimpan, ada 2, dan ini timer buat delay. Cukup detail, kulitnya kelihatan teksturnya, dan ini tidak ada beautification. Mantap. Saya senang dengan kamera yang natural, tidak ada kamera jahat. Dan kita lihat di sini application drawer, ada OnePlus Community. Kemudian sisanya adalah aplikasi dari Google ya. Ya, betul. Tidak ada aplikasi dari grupnya Facebook. Hanya ada dari Google saja. Itulah yang saya suka dari Oxygen OS. Ini sudah hampir mirip dengan stok,
tapi dengan beberapa kustomisasi yang membuatnya lebih mirip dengan Cyanogen mode ya. Oke, tapi terakhir saya nggak betah pakai OnePlus 8 itu lebih karena kalau pakai WhatsApp web di PC sering disconnect gara-gara dibilangnya si smartphone-nya itu nggak dapat internet. Kayaknya dia sleep gitu ya, buat menghemat baterai. Ya, ini dia OnePlus Nord N10. Silakan disimak lagi. Highlight fiturnya adalah dia pakai Snapdragon 690 yang sudah 5G modemnya dan juga diklaim berdasarkan ini ya, di atas kertas, spek di atas kertas lebih baik dari Snapdragon 732G. Ini RAM-nya 6GB, storage 128GB, sayangnya masih Android 10 Oxygen OS-nya ya. Harusnya sih udah pada dapat Android 11 OnePlus, kan nggak banyak banget device-nya, cuma beberapa aja. Harusnya developernya bisa lah nge-push buat naikin version software-nya ke Android 11. Kemudian juga fingerprint scanner-nya masih di belakang. Kameranya 4, 64, 8, 2, dan 2. Ya ini udah kayak Realme banget ya bisa dibilang. Kemudian layarnya 90Hz dengan punch hole kamera di sisi depan. Saya belum tahu sampai saat ini berapa resolusi kameranya. Kita lihat di setting aja kalau gitu. Mana? Foto. Hanya ada aspek ratio doang. Ya udah, kita ambil foto aja dulu kamera depan. Lalu lihat di Google Photos. Resolusinya 3456 x 4608, berarti sekitar 16 megapiksel ya. Ya betul, 15,9 megapiksel. OnePlus BE2029 bukan lensanya untuk kamera depan f2.0. Oke. Seperti itu, OnePlus Nord N10. Saya belum tahu apakah ini bisa jadi daily driver menggantikan Oppo Reno 2 saya. Yang jelas di awal unboxing saja saya sudah merasa merindukan casing karena ya ini gampang kotor dengan finishing back cover yang glossy seperti ini dari bahan polikarbonat sih gampang kotor asli. Dan nggak dapat casing, nggak dapat headset, ya udah biasa sih sebetulnya nggak dapat headset. Cuma yang disayangkan nggak dapat stiker juga. Oke, sebetulnya kece sih ya finishingnya, cuma desainnya ya mainstream aja, udah kayak Realme serius. Dan juga oh iya, baterainya berapa ini ya? Nanti saya munculkan deh spek lengkapnya di sini sambil kita closing videonya. Kalau kamu tertarik dengan smartphone ini, saya taruh link pembeliannya di deskripsi video ini di tempat saya beli, sellernya dari Bekasi. Oke, sudah finish update-nya, saatnya reset device-nya dan menutup video ini. Terima kasih sudah menyimak OnePlus Nord N10 unboxing pertama dari Cimahi. Kalau di Indonesia sih udah ada yang unbox ya. Ya udah. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.